Hari ini kita akan mengkaji tentang prinsip aswaja. Apa itu aswaja? Singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi prinsip akidah aswaja. Banyak orang mengatakan aswaja itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi nggak paham apa sih itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih akidah aswaja itu? Nggak tahu. Pemahamannya gimana? Nggak tahu. Kalau pemahaman nggak tahu, keyakinan juga tidak tahu, ya bagaimana dia mengamalkan, bagaimana dia mendakwahkan? Maka yang pokok pertama kali yang harus kita kaji tentang akidah. Akidah ini prinsip, sebab sempurna dan tidaknya amal kita tergantung dari akidah kita, benar atau tidak. Diterima dan tidaknya amal kita tergantung dari akidah kita, benar atau tidak. Maka kita harus terus mengkaji tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Maka saya sebutkan tentang prinsip aswaja, biar orang umum juga paham bahwa aswaja itu artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kita kaji juga aswaja. Kadang-kadang suka dibedakan, kalau ini bukan aswaja, yang kita aswaja. Padahal saya tulis buku ini syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma karena mereka singkat aswaja, sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma karena kiainya Ustaz bilang beda, yang itu bukan aswaja, itu Wahabi, yang ini aswaja. Jadi gimana untuk menjelaskan? Ya udah tulis aja judulnya prinsip akidah aswaja, supaya mereka paham bahwa pada hakikatnya dakwah salaf adalah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disingkat dengan aswaja di Indonesia ini. Maka kita akan kaji apa yang dimaksud dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya kita paham. Tentunya nggak semua poin kita bahas, karena nggak mungkin kita mengkaji di Radio Roja aja itu 2 tahun belum selesai, gitu. Ya, dari 80 poin lebih belum selesai. Apalagi ini waktu cuma dikasih 3 jam sampai zuhur, nggak mungkin. Tapi insya Allah manfaat. Setiap kajian sedikit aja, kalau yang dikaji itu ilmu manfaat, dan kita mensyukuri sedikit yang diberikan, kita syukuri. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir, wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Kata Nabi, barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, nggak akan bersyukur dengan yang banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bersyukur kepada Allah SWT. Hadis ini hasan dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Sekarang kita bahas ikhwan fillah, azakumullah. Dari mulai yang pertama kita bahas tentang akidah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bahas akidahnya dulu, baru setelah itu kita membahas tentang kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah, baru yang lainnya insyaallah. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, tentang al-jamaah. Ini antum lihat dulu hadisnya supaya jelas, hadis yang sahih. Hadis ini hasan, tapi ada beberapa riwayat yang lain yang sahih tentang hadis ini, yaitu hadis tentang iftirakul ummah. Antum lihat di halaman 14, halaman 15. Halaman 14, halaman 15 dari buku ini, Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan fawahidatun fil jannati wa 70 fil nari wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan fa 71 fil nari wa wahidatun fil jannah والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. Dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, umat Yahudi berpecah menjadi 71 golongan. Makanya satu golongan yang masuk surga dan 70 golongan masuk neraka. Umat Nasrani berpecah menjadi 72 golongan, 71 golongan masuk neraka dan hanya 1 golongan yang masuk surga. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya,
sungguh akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan masuk surga dan 72 golongan masuk neraka. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka satu golongan yang selamat itu? Rasulullah menjawab, al-jamaah. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Hadis ini hasan. Tapi ada yang hadis yang semana dengan ini yang sahih, yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, sahabat Muawiyah dan yang lainnya. Banyak sahabat yang meriwayatkan tentang hadis iftiraqul ummah. Di hadis ini disebutkan 71 Yahudi berpecah. 70 masuk neraka, 1 yang masuk surga. 1 yang masuk surga yang mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Nasrani berpecah 72 golongan, 71 masuk neraka, 71 masuk neraka, 1 yang masuk surga, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagai Nabi dan Rasul, bukan sebagai Tuhan, yang dia mengikuti Nabi Musa, mengikuti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian dan juga mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan umat Islam berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Anda perhatikan di sini. Setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi, Nasrani, mereka harus masuk ke dalam agama Islam. Setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua syariat mereka dihapus dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah SWT mengutus Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi, penutup para rasul. Makanya mereka wajib mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengajak mereka untuk beriman kepada beliau. Nabi mengajak ahlul kitab Yahudi dan Nasrani untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini menunjukkan bahwa agama Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah. Dan umat Yahudi atau Nasrani setelah diutus Nabi Muhammad SAW, mereka harus masuk ke dalam agama Islam. Kalau mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, mereka pasti menjadi penghuni neraka. Jadi kalau Yahudi dan Nasrani mereka tidak masuk ke dalam agama Islam setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Dasarnya apa? Yang pertama ayat Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Dan orang-orang musyrikin, tempat tinggal mereka di neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Dan berapa ayat lagi yang lain. Kemudian jika Nabi bersabda SAW, ada di sini di footnote, saya bawakan di halaman 15. Nabi bersabda SAW, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun aw nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka, pasti. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya setelah diutus Nabi Muhammad, semua harus masuk ke dalam agama Islam. Kemudian umat Islam, kata Nabi SAW, berpecah menjadi 73 golongan umat Islam ini. 72 masuk neraka dan 1 yang masuk surga. Anda perhatikan di sini, menunjukkan bahwa berpecahnya umat Islam lebih banyak daripada umat Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, bahwa orang berpecah itu bukan semakin sedikit, semakin banyak orang berpecah. Jadi jalan kepada perpecahan, kesesatan itu banyak, sedangkan jalan selamat cuma 1. Kemudian jalan selamat yang hanya 1 ini Nabi sebutkan, yaitu al-jamaah.
Jalan selamat yang satu ini Nabi sebutkan yaitu al-jamaah. Dijelaskan dalam hadis yang lain, untuk melihat sesudahnya Nabi menyebutkan kulluhum finnar illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Artinya orang yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Jadi ikhwan fillah azakumullah, bahwa umat Islam kata Nabi SAW berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. 72 masuk neraka nggak kekal, selama mereka masih ada iman dalam hatinya nggak kekal dalam neraka. Satu yang masuk surga yaitu yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka ini yang wajib kita ikut. Rasul menyebutkan demikian dan riwayatnya sahih. Riwayatnya sahih, ada tentang iftiraqul ummah. Kemudian ya ikhwan fillah azakumullah, makanya kita harus mengkaji dan mempelajari tentang akidah ini, akidah yang selamat ini. Bapak Nabi menyebutkan satu yang selamat itu al-jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Karena memang jalan selamat hanya satu, bukan dua, bukan tiga, satu aja. Yang lain semuanya membawa pada perpecahan. Ketika Nabi menyebutkan ayat dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus ini, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang membawa kepada perpecahan. Jangan ikuti jalan-jalan yang banyak itu yang beraikan kamu jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah azakumullah, jalan menuju selamat itu hanya satu, bukan dua. Makanya dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika Nabi menjelaskan ayat ini, Nabi menggaris satu garis yang panjang. Kemudian di kanan kiri jalan garis itu Nabi kasih garis yang pendek. Kata Nabi SAW ketika Nabi menyebutkan satu garis yang panjang, wa anna hadha sirati mustaqima. Kemudian garis yang pendek ini kata Nabi, ma min sabilin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada sebenarnya jalan-jalan ini melainkan syaitan yang mengajak kepadanya. Artinya Nabi melarang kita mengikuti jalan yang pendek itu. Jalan ini apa? Yaitu aliran, golongan, pemahaman, dan yang lainnya yang menyesatkan manusia dari jalan Allah. Jadi satu yang selamat. Makanya ikhwan fillah azakumullah, kita wajib mengikuti yang satu ini agar kita selamat. Kita ingin selamat dunia dan akhirat, dan kita semua ingin masuk surga, maka wajib mengikuti jalan ini.